Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Yes, yes, yes. Masih bersama Ibu Desi Yuliani, kita akan melanjutkan pembelajaran tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia dengan peduli. Yang kedua, dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf dengan tanggung jawab. Yang ketiga, dengan menggambar, siswa dapat membuat komik dengan baik dan percaya diri. Ceritanya, pada kali ini, Lani sedang berkunjung ke tempat produksi gerabah bersama ayahnya. Lani melihat tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot, khususnya pada tangan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Selesai memilih gerabah yang akan dibeli, Lani diajak ayahnya untuk ke belakang rumah tempat memproduksi berbagai macam gerabah. Banyak pengrajin yang sedang bekerja. Semua pengrajin memiliki pembagian tugas masing-masing. Ada yang membuat adonan dari tanah liat, ada yang sedang mencetak, ada yang menjemur dan membakar gerabah-gerabah yang baru setengah jadi. Ada juga yang sedang mewarnai gerabah-gerabah yang telah kering. Pak, bolehkah saya mencoba membentuk gerabah? Pinta Lani kepada salah satu pengrajin. Memangnya kamu bisa, Lani? Goda ayah Lani. Ayah, semuanya kan perlu dicoba. Soal hasilnya dipikir belakangan. Canda Lani. Kalau adik mau mencobanya, silakan. Saya akan dengan senang hati membantu adik, kata pengrajin. Terima kasih banyak, Pak, kata Lani. Lani pun mencoba membuat dan membentuk gerabah dari adonan tanah liat yang sudah disiapkan. Pada percobaan pertama gagal. Lani mencoba lagi. Untuk kali ini Lani lebih berhati-hati. Dia mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh salah seorang pengrajin. Pada percobaan kali ini, meskipun belum berhasil juga, namun sudah menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan percobaan sebelumnya. Pengrajin pun terus memberikan semangat kepada Lani. Lani pun makin terpacu mencoba dan mencoba lagi, hingga pada akhirnya Lani mengalami kelelahan. Namun, Lani belum juga berhasil membuat gerabah yang bagus. Lani, tahukah kamu penyebab kamu gagal membuat gerabah yang bagus? Ya, karena tangan dan kakimu kurang terampil. Pergelangan tangan dan jari jemarimu masih terlalu kaku dalam membentuk gerabah. Adapun kakimu kurang kuat dalam memutar alatnya. Jelas pengrajin. Oh begitu ya Pak, ternyata ada pengaruhnya juga ya kemampuan dan keterampilan tulang dan otot untuk menghasilkan gerabah dengan bentuk yang bagus, kata Lani. Oh, betul sekali, Lani. Dalam setiap bidang diperlukan kemampuan dan keterampilan. Misalnya, pengrajin yang terampil akan dapat menghasilkan gerabah yang berkualitas dan bernilai seni yang tinggi. Petani yang terampil akan dapat menghasilkan panenan yang melimpah. Atlet yang terampil akan terus berprestasi. Jelas ayah Lani. Lani, juga perlu diingat bahwa setiap gerakan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan harus kita lakukan dengan benar.
Agar tidak terjadi gangguan atau kelainan pada organ gerak kita, jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja organ gerak tubuh kita. Tubuh kita juga tidak boleh terlalu dipaksakan untuk bekerja sepanjang waktu. Ada kalanya tubuh kita, terutama organ gerak, memerlukan waktu untuk istirahat. Saatnya bekerja, kita harus bekerja dengan benar. Pada saat istirahat, kita juga harus beristirahat dengan benar pula. Kata pengrajin. Coba kamu perhatikan pengrajin tua itu. Kasihan sekali, tubuhnya sekarang bungkuk. Pada saat mudanya dulu, dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa mempedulikan waktu beristirahat. Sejak muda, dia sudah jadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk membentuk gerabah-gerabah pesanan. Dia pengrajin yang rajin dan pekerja keras. Namun sayangnya, dia melupakan waktu untuk beristirahat. Pada akhirnya, kini tubuhnya menjadi bungkuk. Kata pengrajin. Benar sekali, Lani. Tulang pengrajin itu telah mengalami kelainan atau gangguan, sehingga tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Tambah ayah Lani. Nah, sudah dengarkan percakapan Lani, ayah, dan pengrajin? Mari kita pelajari macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Yang pertama itu fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit dan otot. Yang kedua yaitu osteoporosis. Kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Yang ketiga yaitu fisura atau retak tulang. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Yang keempat yaitu lordosis. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Selanjutnya yaitu skoliosis. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Yang terakhir ada kifosis. Kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Semua organ dalam tubuh kita, termasuk organ gerak, harus kita jaga. Kita harus selalu memperhatikan setiap gerakan yang kita lakukan. Setiap gerakan harus kita lakukan dengan benar untuk menghindari terjadinya gangguan dan kelainan pada organ gerak kita, khususnya tulang. Sekarang ayo membaca halaman 137 di buku cetak tema 1, organ gerak hewan dan manusia, posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Setelah kalian membaca halaman 137 dan 138, kalian temukan ide pokok masing-masing paragrafnya. Paragrafnya terdiri dari 9 paragraf. Kalian temukan ide pokoknya ya anak-anak. Kerjakan di buku pendamping. Setelah kalian membaca bacaan tadi, tentunya kamu sudah memahami isi bacaan tersebut kan? Bacaan tersebut bisa disajikan ke dalam bentuk komik agar lebih menarik. Perhatikan contoh berikut. Lantas, apakah komik itu? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya, komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan
dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Sekarang giliran kalian. Buatlah komik dengan memilih salah satu tema berikut ini. Yang pertama, sikap dan posisi membaca yang benar. Yang kedua, proses pembuatan gerabah. Yang ketiga, berolahraga. Kalian buat di buku tema kalian ya anak-anak. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Dadah semuanya.